Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Fatihah. Amin. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Nah, betul sekali. Boleh, adalah kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang perubahan sosial masyarakat? Karena ini adalah salah satu penting dalam kehidupan. Karena kita berhidup di zaman apa? Zaman modern, zaman milenial. Jadi pola pikir masyarakatnya akan cepat berubah. Karena apa? Karena pengaruh dari luar. Nah, seperti itu. Nah, apa pengertian dari perubahan sosial budaya? Saya di sini pertemuan pertama akan sedikit menjelaskan ya. Dibentuk kelompok dulu menjadi yang berisinya 3 orang satu kelompoknya. Nah, sudah ya. Oke, jadi pengertian dari perubahan sosial budaya adalah dari perubahan sendiri. Perubahan sendiri adalah berubahnya dari kondisi satu ke kondisi yang lain. Kondisi yang lain gampangnya tradisional ke modern. Nah, sosial itu apa? Interaksi masyarakat. Nah, budayanya adalah kebiasaan. Jadi kalau digabungkan, kalau dia jadiin satu, hubungannya apa? Hubungannya atau pengertiannya secara umum adalah beralihnya kondisi masyarakat dari tradisional ke modern, yang itu menyebabkan berubahnya apa? Berubahnya interaksi sosial masyarakat dan kebiasaannya. Nah, seperti itu. Sudah saya bagi ya kelompoknya. Sekarang kelompoknya silakan per kelompok itu tadi tugasnya adalah membuat statement atau komentar tentang perubahan sosial budaya di Indonesia. Ya, seperti itu. Silakan dipikirkan, didiskusikan dengan temannya. Nah, beralih ke pertemuan keberapa? Pertemuan kedua. Silakan kemarin yang sudah berdiskusi kepada teman-temannya, silakan. Kelompok 1 silakan maju memberikan penjelasan tentang komentar perubahan sosial budaya di masyarakat di Indonesia. Ya, silakan. Oke, bagus. Bagaimana kelompok lain menanggapinya? Nah, seperti itu. Nah, jadi memang perubahan sosial budaya di masyarakat di Indonesia ini sangatlah banyak sekali. Nah, bentuk-bentuknya apa saja? Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, ada 3 sudut pandang. Pertama, waktu. Yang kedua, pengaruh. Yang ketiga, perencanaan. Nah, perubahan sosial budaya berdasarkan waktu ada revolusi dan evolusi. Nah, revolusi ini apa? Perubahan sosial budaya yang terjadi secara cepat. Contohnya apa? Nanti. Nah, evolusi apa? Perubahan sosial budaya terjadi secara lambat. Nah, setelah itu perubahan sosial budaya berdasarkan apa? Berdasarkan pengaruhnya. Nah, pengaruhnya itu besar atau kecil kepada masyarakatnya. Ada besar dan kecil. Nah, yang ketiga, berdasarkan apa? Perencanaan. Perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaan itu ada yang direncanakan atau tidak direncanakan. Oke? Mengerti? Ya, paham. Nah, sekarang masih duduk dengan kelompoknya ya. Nah, kelompok 1 akan mencari contoh dari perubahan sosial budaya berdasarkan waktu, revolusi dan evolusi. Silakan dicari contohnya seperti apa. Nah, kelompok 2 akan mencari perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya, besar dan kecil. Nah, kelompok 3 akan mencari apa? Mencari perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaan, direncanakan atau tidak direncanakan. Silakan teman-temannya diajak berdiskusi apa contoh-contohnya tentang contohnya perubahan sosial budaya berdasarkan 3 tadi ya, waktu, pengaruh, dan perencanaan. Oke? Terima kasih. Nah, beralih ke pertemuan ketiga. Silakan, kemarin sudah mencari apa? Mencari contoh-contoh perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Silakan maju kelompok 1. Nah, kelompok 1 mencari waktu, mencari perubahan sosial berdasarkan
berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu ada apa? Revolusi dan evolusi. Contoh revolusi apa kelompok 1? Bagus. Revolusi adalah contohnya itu industrialisasi. Ya. Mekanisme. Contohnya dulu ayah sampean atau keluarga sampean itu membajak sawah dengan apa? Dengan apa? Dengan sapi ya. Sekarang tapi dengan traktor. Nah, seperti itu. Itu adalah berubahnya dari mekanisme industri. Nah, setelah itu apa? Perubahan secara lambat, evolusi. Evolusi itu apa? Kalau dulu itu pada masa praaksara itu banyak apa? Orang-orang masih nomaden. Nah, itu terjadi sangat lambat sekali. Berabad-abad bahkan ya. Nah, kelompok 2 silakan maju. Menjelaskan tentang contoh dari pengaruh sosial budaya, dari pengaruh besar dan kecilnya. Nah, pengaruh besar contohnya apa? Kelompok 2. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Ya. Contoh pengaruh besar di perubahan sosial budaya itu adalah industrialisasi. Industrialisasi adalah semua proses produksi, ekonomi produksi, distribusi, konsumsi itu dengan apa? Dengan teknologi. Iya. Jadi semuanya serba cepat gitu, serba langsung instan. Nah, itu pengaruhnya sangat besar di kehidupan. Nah, kalau apalagi kelompok 2 untuk contoh dari pengaruh sosial budaya yang kecil, yaitu apa? Nah, betul sekali, pola hidup. Nah, jadi pola hidup contohnya saya mengikuti tren rambutnya ini. Nah, itu terjadi cuma ke saya aja. Nah, perubahannya belum tentu orang lain mengikutinya. Jadi itu adalah pengaruhnya sangat kecil kepada masyarakatnya. Ayo kelompok 3 silakan maju. Perubahan sosial berdasarkan perencanaan. Nah, perencanaan direncanakan contohnya apa? Kelompok 1. Ya, betul sekali, yaitu pembangunan jalan tol atau fasilitas umum. Karena apa itu? Karena itu perubahan dari masyarakat itu direncanakan oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk memfasilitasi masyarakat untuk lebih lancar lagi, contohnya transportasi jalan tol untuk ke daerah lain untuk lebih lancar. Nah, setelah itu perubahan sosial budaya di berdasarkan perencanaan yang tidak direncanakan, contohnya seperti apa? Kelompok 3. Betul sekali, gempa bumi, longsor, tsunami. Nah, itu menyebabkan apa? Perubahan sosial karena berdampak kepada masyarakatnya yang biasanya kegiatan sehari-hari lancar sekarang tersendat. Nah, seperti itu. Itu saja menurut saya. Jadi kesimpulannya apa? Dalam menanggapi sebuah perubahan sosial budaya, kita harus apa? Kita harus open minded, terbuka, pemikiran harus terbuka. Jangan kolot, jangan pemikiran tertutup. Kita harus membuka diri kita terhadap perubahan yang ada. Jika itu negatif kita tinggalkan, jika itu positif kita ambil karena itu bisa melancarkan berkehidupan sehari-hari kita. Nah, seperti itu kesimpulannya. Terima kasih kelompok yang sudah presentasi. Kalian terbaik semua. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya, minggu depan akan ada materi sosialisasi dan globalisasi. Sampai jumpa.